Oke, kita lanjut di video kali ini kita akan bahas 1, 2, 3. Oke, ini dibagi dua video ya. Sampai kita coba nanti apakah selesai dalam satu video atau kita perlu bagi dua video. Intinya yang pertama kita akan bahas mengenai perasetan, terutama uh, aset tidak lancar ya di sini. Ini ada properti investasi, aset tetap, tak berwujud, penurunan nilai aset, kemudian akuntansi hibah, eksplorasi dan evaluasi guna agrikultur. Kita mulai dari properti investasi di PSAK 13. Nah, di PSAK 13 ini intinya kalau properti investasi itu kita lihat dulu ruang lingkupnya seperti apa gitu ya. Intinya PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 sewa. Nah, dan PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologis dan hak pengembangan reservasi tambang. Nah, yang dimaksud dengan klasifikasi properti investasi itu bisa tanah, bangunan, atau bagian keduanya yang dikuasai atau eh, oleh pemilik melalui oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya. Intinya dia itu kalau properti investasi poinnya adalah dia tidak digunakan untuk produksi, misalkan em, pabrik ya, pabrik yang memang ditujukan untuk produksi itu tidak termasuk termasuk properti investasi. Kemudian dijual dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu juga tidak termasuk karena nanti kalau yang poin pertama itu nanti akan masuk ke PSAK 16 saya tetap. Sementara yang poin kedua dijual untuk kegiatan sehari itu akan masuk ke PSAK persediaan. Ya, 16 ya kalau salah ya. Nah, eh, ini udah tadi ya. Nah, ada istilah properti yang digunakan sendiri, yaitu ya untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyaluran jasa tadi udah disebutkan. Kemudian em, untuk memenuhi kriteria properti investasi, properti harus pertama dia harus dikuasai oleh pemilik, yang kedua dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Oke. Implikasi properti yang dikuasai list dalam sewa operasi tidak diklasifikasikan gitu. Jadi dia hanya untuk sewa pembiayaan. Menggunakan dikuasai oleh list dalam sewa operasi. Oh enggak ya, ini mungkin iya, mungkin PSK belum. Nah ini ya, properti digunakan sendiri itu PSK 16, properti yang diniatkan untuk dijual PSK 14 ya, persediaan nggak masalah. Kemudian properti di bawah atas nama pihak ketiga, PSK 34, properti disewakan pada pihak lain dalam sewa pembiayaan, sewa operasi ya bukan maksud. PSK 30, properti yang yang disewakan pada pihak lain dalam sewa pembiayaan. Properti yang di dalam proses konstruksi ya PSK 16. Tapi sewanya sewa apa itu dia? Yang dikuasai oleh, oh ya dikuasai, oh iya. Ini dari sisi pemilik properti ya. Mungkin dia nyewa lagi, nyewa dan mengenai mekanisme pembiayaan, sewa pembiayaan. Nah, sewa pembiayaan itu coba kita lihat nanti ya. Maksudnya tuh sewa pembiayaan itu atau sewa operasi maksud. Nah, ada klasifikasi properti investasi. Yang pertama dia dapat dijual terpisah atau tidak dapat dijual terpisah. Dapat dijual terpisah artinya
atau disewakan terpisah dalam sewa pembiayaan, entitas mencatat secara terpisah. Kemudian tidak dapat dijual terpisah, properti adalah properti investasi hanya jika bagian yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Ya kalau misalkan memang itu dapat dipisah, pencatatannya itu akan dipisah gitu ya. Jika memang dia tidak dapat dipisah dan yang bagian yang lainnya itu nggak material atau tidak signifikan itu, maka masih kita gabung dalam properti investasi, masuk ke klasifikasi properti investasi. Nah, klasifikasi properti investasi, jadi entitas ini memiliki properti yang disewakan kepada dan digunakan oleh induk atau anak. Properti bukan properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi karena properti dimiliki sendiri dalam perspektif grup. Oh, jadi misalnya entitas memiliki properti yang disewakan kepada induk atau anak. Karena dia kan konsolidasi ya. Ini masuknya muter-muter jadinya di laporannya. Namun jika memenuhi kriteria properti investasi, lessor mengakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individual. Nah ini, jadi memang tadi ya, SLK berapa ya? SLK 4 ya kalau salah, laporan keuangan individual. Nah, contoh properti investasi itu apa? Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang em, untuk kenaikan nilai, bukan untuk dijual jangka pendek. Tanah yang dikuasai saat ini, penggunaannya di masa depan belum ditentukan, misalkan tanah kosong atau tanah yang memang kita belum tahu mau diapakan gitu ya. Kemudian ada bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan. Jadi dia ngajuin sewa pembiayaan sehingga bangunan tersebut menjadi hak milik dari atau aset hak guna ya bagi penyewa dan kemudian disewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi. Nah itu. Kemudian bangunannya yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain, properti dalam proses pembangunan yang nanti digunakan untuk properti investasi. Kemudian properti yang dimasukkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan pengembangan dijual. Oh ini PSAK 14, properti dalam proses pembangunan, konstruksi, kontrak konstruksi, apa lagi. Nah, pengakuan properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, biaya transaksi termasuk dalam pengukuran. Jadi nanti biaya perolehan itu apa aja? Jadi biaya-biaya yang memang eh, terkait dengan properti investasi, em, terus biaya perolehan dari hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSK 30 sewa di mana kalau dia misalkan bentuknya tapi ini kita lihat ya apa ini kan udah nggak berlaku lagi 30 sewa nih kayaknya. Nanti kita skip dulu nih kita lihat nanti di aturannya. Nah, properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi tidak ada pilihan hanya fair value. Oh, jadi kalau misalkan properti dalam sewa operasi itu pakai fair value model. Iyalah, ngapain ngapain disusutkan. Jadi kalau fair value model nanti tidak perlu penyusutan. Kemudian properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan terkait langsung dengan nilai wajar. Nah, ini pilih salah satu mau cost model um, atau fair value. Properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal ya pakai cost model. Cost model itu nanti adalah apa namanya harga perolehan dikurang depresiasi dikurang dengan penurunan nilai jika ada.
Nilai wajar itu mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Oke. Nah, fair value model ini di PSAK 4, PSAK 13 itu pakai fair value model, kemudian di PSAK 16 itu pakai revaluation model. Sama-sama menggunakan nilai wajar, cuman kalau fair value ini dia pengakuannya di laba rugi, jadi nanti nggak masuk ke akun mana-mana gitu ya, jadi langsung ke income statement. Tapi kalau misalkan nilai wajar ini dapat dia, kalau yang revaluasi ini bisa dalam apa ya, laba rugi maupun ekuitas gitu ya. Tidak ada penyusutan, revaluation model itu ada penyusutan, mencerminkan kondisi pasar pada saat tanggal neraca. Kalau revaluasi itu tidak spesifik, hanya mengharuskan secara reguler. Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Nah, definisi nilai wajar adalah mengasumsikan pertukaran atau penyelesaian secara serempak dari kontrak penjualan tanpa perbedaan harga. Nilai wajar profesi investasi mencerminkan antara lain penghasilan rental dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi-asumsi yang layak. Hmm, Pedoman nilai wajar mengacu pada harga kini dalam pasar aktif. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang dimiliki sifat kondisinya berbeda sesuai dengan mana ya. Yang poin penting dalam menentukan nilai wajar properti investasi, entitas tidak melakukan perhitungan ganda atas aset dan kewajiban yang diakui sebagai aset dan kewajiban terpisah. Ya, ini contohnya peralatan seperti lift atau pendingin ruangan seringkali menjadi satu kesatuan. Kemudian nilai wajar properti investasi tidak termasuk biaya di biaya muka atau penghasilan sewa operasi aktual. Nah, ini ada proses transfer yang pertama itu adalah kalau dimulainya pengguna oleh pemilik, dimulainya pengembangan tuh. Oke. Jadi transfer dari properti investasi. Nah, oke gini. Jadi eh, awalnya itu kan properti investasi. Kalau memang dia digunakan oleh pemilik, itu masuk ke properti yang dimiliki sendiri. Tapi kalau dia untuk dijual properti ini, maka dia masuk ke persediaan gitu. Jadi kalau properti ini sebagai stok ya, sebagai apa ya, yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari itu masuk ke persediaan. Kemudian perubahan penggunaan, berakhirnya pemakaian dari milik sendiri ke properti investasi, kemudian dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Dimulainya operasi ke sewa, jadi persediaan ke investasi. Mungkin awalnya tuh sebagai stok ya dijual sehari-hari ya, ternyata mereka pengen mengubah persediaan itu jadi properti investasi. Kalau berakhirnya pembangunan konstruksi, akhir dari masa konstruksi ke properti investasi. Jadi kita latih-latih soal di ketika entitas menggunakan cost model transfer tidak mengubah jumlah tercatat properti yang ditransfer, tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Untuk transfer properti investasi yang dicatat menggunakan nilai wajar, transfer properti dari transfer transfer dari properti investasi ke properti yang dimiliki sendiri. Mungkin ini aset yang tersedia untuk dijual kali ya. Bukan. KPSK 16. Coba kita lihat.
Nah, dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Misalkan 16. Mungkin ini maksudnya tuh untuk digunakan produksi kali ya, makanya ini beralih ke 16. Jadi dari awalnya properti investasi yang memang bukan untuk tujuan produksi, ternyata digunakan untuk produksi atau atau untuk misalkan untuk kepentingan kantor dan sebagainya itu masuk ke PSK 16 dan persediaan itu kalau misalkan dia dijual untuk sehari-hari atau sebagai stok si propertinya itu masuk ke PSK 14. Nah ini, kalau ini kebalikannya dari yang memang awalnya PSK 16, aset tetap gitu ya. Terus dia ingin mengubah ke properti investasi. Ini dari stok ke properti, dari konstruksi ke properti. Kita lihat contoh soalnya. Hmm. Ini nanti kita lihat di contoh soalnya. Kayaknya ini secara konsep nggak terlalu banyak contoh, tapi kita lanjut tadi ini. Oh, nanti hitungan di ada. Oke, kita pakai buku modul. Nah, tapi di pelepasan properti investasi harus dihentikan pengakuannya pada saat pertama pelepasan, yang kedua ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Laba rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil nilai pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi kecuali sales and leaseback. Terus penurunan nilai, penurunan nilai atau rugi, pembayaran kompensasi, pembelian adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat secara terpisah. Kemudian penurunan nilai properti investasi diakui sebagai sesuai PSLK 48. Penghentian dan pelepasan diakui sebagai pelepasan menurut PSLK ini kompensasi pihak ketiga bla 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 biaya dari aset yang direnovasi, dibeli dan dibangun dengan penggantian sesuai dengan perolehan pada PSAK ini. Pengungkapan intinya dia mengungkapkan apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau cost model gitu ya. Nah, terus jika menerapkan nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana gitu ya? Apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan sehari-hari, metode atau asumsi signifikan terhadap penentuan nilai wajar, sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian atau oleh penilai independen gitu. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi hmm, mengungkap rekonsiliasi penambahan jika satu nilai kebijakan yang bisa disesuaikan secara signifikan, termasuk nanti metode penyusutan ya kalau misalkan dia pakai cost model. Oke, nah kalau kita lihat di buku CA
Langsung ke latihan soal ya, properti investasi. Yang pertama, pengukuran setelah pelaporan. Oke. Jadi 1 Januari PT RS membeli gedung 5 lantai. Harganya 2,5 miliar. Gedung tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga melalui sewa operasi. Perusahaan ini menentukan umur manfaat gedung 20 tahun dan nilai residu 500 juta. Metode penyusutan digunakan garis lurus. Nilai wajar gedung pada 31 Desember 2018 adalah 2,3 miliar. Perusahaan memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk pengukuran investasinya. Nah, kalau di bukuan bilang ini jurnal itu, jadi jurnal 1 Januari 18. Debitnya adalah properti investasi pada kasbon. Dua, tuh kan, 2,5 miliar. Terus jurnal di 31 Desember 18. Kalau dia model revaluasian berarti kan debitnya, tunggu, kan kan properti investasinya itu 2,5 miliar. Terus nilai wajar properti adalah 2,336,3. Maka ini berarti kan ada penurunan ya, penurunan atau loss, penurunan nilai aset kan, rugi penurunan nilai aset. Nilai wajar aset properti. Berarti nanti jurnalnya debit rugi penurunan nilai wajar, pada kreditnya adalah properti investasi karena mengurangi nilai dari properti itu 200 juta. Terus, nah ini tadi untuk model nilai wajar ya. Jika pakai model nilai wajar. Gimana kalau misalkan dia pakai cost model? Cost model itu kita harus hitung dulu depresiasinya. Kalau properti dulu, propertinya tadi sama 1,5 M, depresiasinya kan garis lurus adalah 1,5 M dikurang 500 juta dibagi 20 tahun kan. 100 juta per tahun. Maka jurnal di 1 Januari itu kan sama. Tapi di jurnal di 31 Desember di 31 Desember itu debitnya beban depresiasi properti misalkannya pada asumsi depresiasi properti AKM AKM. Benar nggak ya? Coba cek.
Terus eh, nanti kan berarti kan nilai bukunya adalah 2,5 dikurang akumulasi depresiasi. Ini pengalihan ya. Pengalihan tuh dari properti investasi adalah ketika dimulainya penggunaan oleh pemilik atau pengembang untuk pemilik. Pengalihan dari properti investasi menjadi aset tetap dimulainya pengembangan untuk dijual terus jadi persediaan. Tapi kalau pengalihan ke properti investasi berakhirnya pemakaian oleh pemilik dalam kondisi seperti ini maka coba lihat soalnya. Mungkin ini harus bagi dua video nih, aset 3A1, 3A1, potensi IBA 31, eksplorasi 31, agrikultur 31. Ini 3A2 karena ini banyak aset tetap sama penurunan nilai ini harus harus fokus bahasnya. Dua lah, agrikultur. Oke, lanjut ya. Eh, ini soal PSK 13. Nah, 1 Januari memutuskan menggunakan properti investasi yang selama ini disewakan pada pihak ketiga menjadi gedung kantor. Berarti udah ada perubahan ya dari yang selama disewa yang jadi eh, dari gedung kantor menjadi properti investasi. Properti tersebut diperoleh pada 1 Januari 2013, perolehannya 1920, umur manfaatnya 20 tahun, nilai residunya 120 juta. Metode penyusunannya garis lurus, ABC memiliki cost model untuk properti investasinya. Maka bagaimana kan jurnalnya gitu ya. Nyontek dulu ya. Oh iya, kita hitung dulu biaya perolehan 910 tuh 23,6 juta. Terus depresiasinya berarti dari depresiasi di 2013 sampai 2017 gitu. 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. Yang harga perolehan dikurang 110, 73, 456 dibagi 20 dikali 5 gitu ya. Maka nilai bukunya pada tahun 2017 720 juta. Nah, saat dialihkan jurnal saat dialihkan berarti kan debitnya itu muncul namanya properti investasi sebesar biaya perolehan bener nggak ya? Ya bener kan?
sorry, ini apa sih maksudnya tuh? Memutuskan menggunakan properti yang suami sewakan kepada PPK menjadi gedung kantor, kebalikannya ya. Tapi D-nya itu aset tetap, jelas 920 juta. Terus dia ada akumulasi yang harus kita closing, kita balik gitu. Itu adalah 200 juta. Kemudian properti investasinya kita tutup sebesar gitu ya. Masa? Iya. Terus nilai akumulasinya tetap karena dia menggunakan cost model, berarti nilai akumulasinya itu sebenarnya akan sama, cuman uh, untuk nama akunnya akan berbeda untuk itu. Nah, ini. Oke. Nah, kalau ini pengalian ke properti investasi. Jadi PT MNO ini dia memiliki sebidang tanah dari Jakarta di daerah Jakarta Selatan. Nilai nilai tanah tersebut setelah revaluasi adalah 1 miliar. Terdapat saldo surplus revaluasi 100 juta. Hasil dari proses revisi sebelumnya. Terus tanggal 1 Januari 2018, PT MNO memutuskan untuk menyewakan tanah tersebut pada pihak ketiga. Nilai wajarnya adalah 1,2. PT MNO akan menggunakan model nilai wajar untuk pengukuran selanjutnya atas properti investasi. Mungkin ini dari aset tetap ya, dari aset tetap ke properti investasi gitu ya. Sorry, dari aset tetap ke properti ya, nanti akan muncul akun ini properti investasi, sehingga nanti nilai tanahnya itu dia kan nilai properti investasinya itu menggunakan nilai wajar 1,2 dan nilai tanahnya itu adalah 1 miliar, maka jurnalnya tanah 1,2, kreditnya aset tetap jadi aset tetap itu di close di tanah ya, tanah ini kan nggak ada penyusutan ya, 1 M, kemudian surplus revaluasi itu 200 juta. Nah, itu untuk eh, sekian untuk properti investasi. Kita akan lanjut ke mungkin PSAK. Kalau PSAK ini sih ya, kita fokus ke 4 PSAK ini dulu. Soalnya 3 PSAK ini lumayan harus harus panjang dan kita akan ada banyak contoh-contoh soal untuk bisa mengeksplor PSAK itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PSAK 19, aset tak berwujud. Aset tetap nih lumayan banyak nih. Kan panjang pembahasan. Oke. Kita fokus di aset tak berwujud dulu. Em, jadi aset tak berwujud itu kata kuncinya adalah pertama dia aset non moneter gitu ya, yang nggak liquid. Em, yang aset moneter tuh ya kayak misalkan kas, piutang gitu ya, itu aset non moneter. Intinya kalau biasanya
Aset tidak berwujud ini adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, itu kata kuncinya. Yang kedua, aset ini yang pertama dia adanya kontrol dan keuntungan ekonomis di masa depan. Pengertian aset tidak terwujud itu dapat diidentifikasikan, intinya dapat dipisahkan atau dibedakan, atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Nah, aset tak berwujud juga itu merupakan pengendalian atas sumber daya, terdapat kontrol kalau misalkan pertama mampu memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis. Jadi eksklusif ya kan. Di sini juga ada keuntungan ekonomis di masa depan, pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Contohnya sini software komputer, paten, copyright, daftar pelanggan, lisensi, kuota impor, franchise, hak pemesanan ya. Pengakuan dan pengukuran secara prinsip. Jadi dalam pengakuan satu item sebagai aset tidak berwujud itu entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut intinya dua. Pertama, memenuhi definisi aset tidak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan. Nah, apa saja yang menjadi kriteria pengakuan? Yang pertama, aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika. Jadi harus terpenuhi kedua-duanya gitu ya. Yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Jangan sampai kita itu aset berwujud tapi misalkan contoh tadi hak software gitu ya. Software itu ternyata di masa depan nggak kepake gitu atau hak paten dan apa lisensi lisensi yang memang di masa depan itu tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jadi harus jelas ya. Mungkin bisa pakai biaya perolehan ya kan untuk membentuk misalkan software atau copyright itu kan pasti ada unsur-unsur penyusun biayanya itu bisa diukur. Kemudian dalam menilai kemungkinan menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, estimasi terbaik manajemen itu kata kuncinya. Kemudian pengakuan dan pengukuran, pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban, jadi nggak masuk ke kriteria ini akan diakui sebagai beban. Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi, pengakuisisian, dan hibah pemerintah, kemudian pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan internal, kemudian aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Nah, pengakuannya itu intinya dia biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang memang terkait secara langsung. Kemudian akuisisi eh, pengakuan pengakuan akuisisi ya sesuai dengan nilai wajar pada tanggal tanggal akuisisi. Kemudian penghasilan dengan hibah pemerintah diakui nilai wajar pada nilai nominalnya. Pertukaran aset nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial. Goodwill tidak boleh diakui sebagai aset atau tidak dapat teridentifikasikan.
Nah, eh, aset tidak berwujud internal. Oke. Aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Jadi sulit menentukan apakah suatu aset eh, tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria yang diakui. Yang pertama, menentukan saat timbulnya aset yang dapat diidentifikasikan. Yang kedua, menentukan biaya perolehan aset secara andal. Dalam menentukan apakah aset berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkan aset menjadi dua tahap. Tahap riset dan pengembangan. Jadi nanti ada cut off waktunya ya. Tahap riset dan pengembangan. Riset adalah penelitian orisinal, original maksudnya dan terencana. Pengembangan adalah penerapan temuan termasuk nanti rencana, rancangan produksi, bahan baku dan sebagainya. Nah, aset tidak berwujud yang timbul dari riset tidak perlu diakui. Jadi em, itu kalau nggak salah harus di di apa dulu ya, di beban, ditampung dulu di beban tertentu gitu ya, atau beban dibayar dulu, beban dibayar dulu muka atau ini nih, pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jadi itu nggak bisa kita akuin ke aset dulu, nggak bisa dikapitalisasi dulu kalau selama dia masih riset. Aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika dan hanya jika terpenuhi semua hal. Kelayakan teknis, niat menyelesaikan, tersedianya sumber dan daya teknis, keuangan, kemampuan mengukur secara andal. Nah, ini ya, jadi ada tahap riset, tahap pengembangan satu, pengembangan dua. Kapan pengeluaran dikapitalisasi? Jadi pada tahap riset itu tanggal satu tahap pengembangan dimulai, kriteria pengakuan terpenuhi, tanggal tanggal aset baru hasil pengembang siap digunakan. Mungkin kalau tahap pengembangan satu ini masih dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali, harus ditelan ya sebagai beban kayaknya. Pengembangan dua ini dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud atau sama dengan biaya perolehan. Merek aset tak berwujud, merek kepala surat kabar ini tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud. Merek kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal, gini. Kata kuncinya tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Pilihan pengukuran, hmm,
Sama seperti PSK 16 ya, modul biaya atau modul revaluasi. Modal biaya itu biaya perolehan dikurang akumulasi atau amortisasi, akumulasi amortisasi, akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian modal modal revaluasi adalah nilai wajar dikurang akumulasi amortisasi dikurang akumulasi kerugian penurunan nilai. Nah, manfaatnya itu ada dua, terbatas atau tidak terbatas. Terbatas itu diamortisasi, tidak terbatas itu tidak diamortisasi. Jangka waktunya itu memang ada gitu, dan manfaat selama masa manfaat tak terbatas itu, em, contohnya apa ya? Kayaknya nama gitu ya, brand gitu. Itu kan nggak tahu kapan sampai ini manfaatnya gitu. Ya nggak contohnya. Perubahan semakin cepat dalam perkembangan teknologi, nanti lunak komputer dan berbagai aset tak wujud lain diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Terdapat praduga bahwa penggunaan metode amortisasi yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset tak wujud diduga tidak tidak tepat, eh, karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung. Ini apa ya bahasanya? Pendapatan dipengaruhi oleh input dan proses lain. Kemudian harga pendapatan dapat dipengaruhi oleh inflasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan bagaimana cara aset dipakai. Ya. Nah, ini masa manfaat tidak terbatas itu tidak diamortisasi. Masa manfaat tidak terbatas suatu ketika bisa berubah jadi terbatas ketika ada perubahan estimasi maupun indikasi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai adalah nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi eh, biaya menjual dengan nilai kini arus kas masa depan. Rugi penurunan nilai aset yang jurnalnya nanti kita lihat ada nggak ya di soalnya. Untuk pengungkapannya, jadi aset yang dihasilkan internal dengan lainnya, masa manfaatnya, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto, unsur-unsur dalam laporan, pendapatan komprehensif, penambahan, penurunan, kerugian, penurunan nilai. Kemudian untuk aset tak berwujud, tak terbatas, jumlah tercatat, alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas, untuk yang menggunakan model revaluasi, tanggal efektif, jumlah tercatat yang direvaluasi, jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, metode dan asumsi yang dalam mengestimasi nilai wajar aset. Nah, ini um, PT Armada proyek teknologi baru yang mengubah proses manufaktur saat ini. Biaya yang terjadi adalah biaya teknologi baru, diskon yang diberikan, pelatihan staf, testing, kerugian operasi awal. Berapakah biaya yang dapat dikapitalisir? Ya, pertama adalah dari biaya teknologi barunya, kerugian tuh enggak. Dikurangi diskon, ditambah proses testing. Pelatihan staf baru enggak. Itu enggak terkait langsung. Temunya 910 juta. Kerugian operasi awal dan pelatihan staf, ya ini diakui sebagai beban. Ini ya, biaya material, tenaga kerja, overhead, di mana kelayakan ekonomisnya tidak terpenuhi, itu masuk ke beban R&D, tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud. Kemudian biaya riset pemasaran untuk promosi produk baru itu beban operasi. Terus biaya legal untuk memperoleh hak paten itu dikapitalisir sebagai paten dan diamortisasi. Kemudian biaya rekayasa teknis produk baru terjadi sebelum tahap produksi, selama dia kelayakan ekonomisnya tercapai itu dikapitalisasi. Komisi staf itu masuk ke beban operasi. Nah, itu untuk yang PSAK 19.
Terus kita lanjut ke Pesaka 61 akuntansi hibah. Hmm. 19, 61 nanti sama Pesaka berapa ya? Pesaka 64. Oke, kita lanjut ke PSAK 61. Di PSAK 61 ini tentang bantuan pemerintah. Nah, yang jadi ruang lingkupnya adalah akuntansi dan pengungkapan atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah. Kemudian untuk masalahnya ruang lingkup tidak termasuk ya. Jadi yang tidak masuk dalam ruang lingkupnya adalah masalah khusus yang timbul dalam akuntansi atas hibah pemerintah pada laporan keuangan yang mencerminkan dampak dari perubahan harga atau informasi tambahan yang memiliki sifat serupa. Kemudian bantuan pemerintah yang diberikan kepada entitas dalam bentuk manfaat yang tersedia dalam menentukan laba atau rugi kena pajak, partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas. Bantuan pemerintah adalah tindakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi spesifik kepada suatu entitas atau memberikan entitas yang memenuhi kualifikasi tertentu, tidak mencakup manfaat yang diberikan secara tidak langsung melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi perdagangan umum seperti penyediaan atau pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau memberlakukan batasan perdagangan terhadap pesaing. Hibah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas. Kemudian hibah yang terkait dengan aset hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat eh, harus melakukan pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan hibah yang terkait dengan penghasilan yaitu penghasilan hibah pemerintah selain yang tidak yang selain yang terkait dengan aset. Ini bahasanya apa lagi? Ya, kita coba di kriteria pengakuan. Hibah pemerintah diakui jika terdapat keyakinan memadai kalau entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, kemudian hibah akan diterima. Hibah pemerintah tuh berbentuk pertama penerimaan kas, penerimaan aset selain kas, pengampunan utang, kemudian pemberian pinjaman yang dengan tingkat bunga di bawah tingkat pasar. Oh, jadi nggak harus aset aset ya, bisa bentuk tadi pengampunan utang, pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar. Kemudian pengakuan hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis dalam periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait dengan yang dimaksudkan atau dikompensasikan dengan hibah. Dua pendekatan pengakuan pengakuannya yaitu pertama pendekatan modal dan pendekatan penghasilan. Pendekatan modal itu hibah diakui di luar laba rugi dan pendekatan penghasilan hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih. Pendekatan modal ini hibah adalah alat pembayaran yang diperkirakan tidak ada pembayaran kembali. Hibah tidak dihasilkan, tetapi insentif pemerintah tanpa biaya. Kalau pendekatan model, hibah adalah penerimaan dari selain pemegang saham. Hibah jarang sekali tanpa alasan. Kemudian pajak penghasilan adalah beban. Hibah merupakan perpanjangan kebijakan fiskal. Alasan ini. Pendekatan penghasilan. Nah, hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis. Itu pakai akrual kecuali tidak ada dasar untuk alokasi hibah. Hibah aset yang dapat disusutkan biasanya diakui dalam laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban penyusunan aset. Hibah aset yang tidak dapat disusutkan yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban tertentu diakui dalam laba rugi selama periode terjadinya biaya untuk memenuhi
untuk memenuhi kewajiban, misalnya hibah tanah mensyaratkan pendirian bangunan di lokasi tersebut. Mengakui hibah dalam laba rugi selama umur manfaat bangunan. Hibah pemerintah pengakuan. Hibah pemerintah yang menjadi piutang entitas sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi dalam rangka dukungan keuangan segera pada entitas tanpa beban terkait di masa yang akan datang. Piutang hibah pemerintah dalam rangka dukungan keuangan secara entitas. Pengakuan hibah dalam laba rugi pada entitas memenuhi kualifikasi untuk menerima hibah dengan pengakuan yang cukup. Nilai wajar aset monumental dapat ditentukan, yaitu aset dan hibah pada nilai wajar. Alternatifnya aset dan hibah pada jumlah nominal. Aset non moneter yaitu hibah pemerintah yang terkait dengan aset termasuk hibah non moneter pada nilai wajar. Disajikan dalam laporan keuangan keuangan. Pengakuan pengakuan sebagai pengurang nilai tercatat aset membuat nilai aset lebih kecil sehingga beban depresiasi di masa depan lebih kecil. Pengakuan pendapatan hibah melalui depresiasi yang lebih kecil. Ini harus lihat contoh soalnya. Kalau penyajian hibah pemerintah terkait dengan aset, yaitu penghasilan ditangguhkan atau pengurangan jumlah tercatat aset. Hibah pemerintah terkait dengan penghasilan, pendapatan dan laba rugi atau pengurang beban. Penghasilan ditangguhkan atau pengurangan jumlah tercatat aset. Nah, ini aset moneter. Jadi misalkan diterima nih hibah sebesar 10M, manfaat peralatan tersebut diestimasi memiliki masa manfaat. Maka peralatan jurnalnya adalah peralatan pada pendapatan hibah ditangguhkan. Ini aset ya, terkait aset. Nah, nanti akan muncul beban depresiasi pada akumulasi depresiasi besar 2M. Itu dari 10M dibagi 5 tahun. Jadi per tahunnya 2M. Nanti eh, di reclass ya pendapatan hibah yang ditangguhkan, cuma nggak tahu kapan ini. 2M pada pendapatan hibah. Nih, oh, pengakuan sebagai pengurang nilai tercatat aset membuat nilai aset lebih kecil sehingga beban depresiasi di masa depan lebih kecil. Pengakuan pendapatan hibah melalui depresiasi yang lebih kecil. Ini apa kan? Diterima hibah 10M, total nilai gedung adalah 90M. Ditambah 10M hibah dari pemerintah berupa bahan untuk membangun gedung. Total nilai gedung perusahaan 10M ditambah 10M hibah pemerintah. Gudang didepresiasikan 10 tahun. Berarti kan 10M dibagi 10 depresiasinya ya 1M. Gedungnya 100M, kasnya 90M, pendapatan hibah 10M. Ini dibalik ya, pendapatan hibah tangguhkan pada pendapatan hibah. Nah, nanti poin-poin yang kurang-kurang akan kita bahas di slide di pembahasan khusus. Kemudian alternatif kedua, gedung pada kas 50M, beban depresiasi 0,9M. Diterima hibah secara tunai 100 juta sebagai bentuk reward perusahaan dalam upaya melakukan pelestarian lingkungan. Selama tahun tersebut mengeluarkan biaya pelestarian lingkungan 900 juta. Berarti kas pada pendapatan hibah, kas sama dan beban pelestarian antara dua ya. Hibah pemerintah pembayaran kembali diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi prospektif. Hibah pemerintah terkait dengan aset mengurangi penghasilan ditangguhkan atau meningkatkan jumlah tercatat aset. Akumulasi penyusutan tambahan seandainya tidak ada hibah diakui segera dalam laba rugi. Dengan penghasilan saldo kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi, jika melebihi diakui segera dalam laba rugi. Pengungkapan.
Kebijakan akuntansi digunakan untuk hibah pemerintah termasuk metode penyajian, sifat luas hibah pemerintah, kondisi yang belum dipenuhi, kontingensi lain, terus apa lagi ya? Nah, ini contoh-contoh yang misalkan nomor satu. Pemerintah memberikan hibah suatu entitas untuk mengelola pendidikan anak cacat. Sumbangan diberikan dalam bentuk dana untuk pendirian awal. Hibah tersebut diberikan tanpa satu persyarat. Hibah tersebut diakui semuanya saat telah terutang. Sehingga nanti bentuknya piutang pada pendapatan hibah ya. Kalau ini perusahaan membuat pabrik. Untuk itu pemerintah memberikan hibah 80 M jika dapat mempekerjakan 400 orang selama 4 tahun. Kemungkinan besar 40 miliar dapat diterima segera dan sisanya terutang 4 tahun ke depan. Oke, berarti kan yang ditangguhkan untuk itu pemerintah akan memberikan hibah. Nah, oke. Hibah ini kan 80 M itu tidak sekaligus ya. Kalau sini memberikan hibah 80 M jika dapat ada jangka waktunya. Nah, karena dia tidak sekaligus, maka dia akan dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Baru nanti 40 M-nya itu dapat diterima segera, 40 kas pada piutang. Nanti pengakuan pendapatan hibahnya tinggal 80 miliar dibagi 4 tahun ke depan. Itu berarti per tahunnya akan dicatat pendapatan ditangguhkan pada pendapatan hibah, diakrualkan berarti pendapatan. Oke, paham. Kemudian sebuah lembaga riset diberikan hibah dalam bentuk tanah yang untuk membangun laboratorium menemukan bibit unggul. Grant diberikan terkait as Grant diberikan terkait aset nominator, pendapatan akan diakui bersamaan dengan konstruksi laboratorium. Waktu pengakuannya dipengaruhi persyarat. Tenaga konsultan gratis diberikan oleh pemerintah untuk membantu entitas untuk mengembangkan entitas dalam pemasaran teknologi. Tenaga konsultan merupakan hibah yang nilainya tidak dapat diukur, manfaatnya secara andal karena tidak diakui. Oh iya sih. Nah, ini entitas membeli peralatan 300 juta pada Januari 2012, mesin tersebut didepresiasi 5 tahun tanpa nilai sisa, kemudian pada tahun 1 Januari, entitas menerima hibah pemerintah untuk bantuan pendanaan peralatan sebesar 50 juta. Sehingga nanti harga perolehannya itu adalah 250 juta dikurang depresiasi 50 juta. Nilai bukunya adalah 200 juta. Hah? Oh, karena hibah ya. Oh iya. Jadi 250 peralatan 50 beban 50. Dengan menggunakan metode gross, hibah tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan. Ini metode apa? Metode net. Oh, harga perolehannya langsung dikurangkan. Kalau gross itu harga perolehan 3 juta, depresiasinya 240 juta. Nanti muncul pendapatan yang ditangguhkan itu dari mana? 300 juta dibagi dengan 5 tahun. Amortisasi 50 juta bagi 5, 10 juta. Pendapatan yang ditangguhkan adalah 40 juta. Sehingga nanti peralatan 300, kas 300, terus kita nerima kas pada pendapatan yang ditangguhkan, beban depresiasi 60, dan pendapatan ditangguhkan pada pendapatan hibah. Hmm, lumayan repot juga ya, banyak juga. Nah, ini untuk metode di PSAK 61, terus kita lanjut. Jadi kita akan perdalam dengan latihan soal. Terakhir adalah di PSAK 64. PSAK 64 ini tentang evaluasi sumber daya mineral. Nah, yang jadi tujuannya itu adalah menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Kemudian pengembangan terbatas atas praktek akuntansi yang ada untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi. Entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai sesuai dengan pernyataan ini dan mengukur setiap penurunan nilai. Mungkin untuk ruang lingkupnya ini diterapkan untuk pengeluaran yang terjadi atas eksplorasi dan evaluasi. Tidak termasuk
aspek akuntansi lain dari entitas yang melakukan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Kemudian sebelum eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral seperti pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum setelah kekayaan teknis dan kelayakan komersial atas penambangan sumber daya mineral. Ini agak susah ya bahasanya. Nah, pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi. Jadi, pengukuran asetnya itu diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan itu entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi yang spesifik di mana pengeluaran diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan menerapkan secara konsisten. Ya, atau entitas mempertimbangkan tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya mineral. Nih, contoh biaya perolehan yaitu perolehan untuk eksplorasi, kajian topografi, pengeboran eksplorasi, parit, pengambilan contoh, dan aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan. Kemudian, pengeluaran terkait dengan pengembangan sumber daya mineral tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi. Aset tak berwujud memberikan panduan pengakuan aset yang timbul dari pengembangan, enggak usah skip. Nah, pengukuran setelah biaya perolehan. Jadi setelah pengakuan awal, entitas dapat menerapkan salah satu cost model atau revaluasi ya gitu ya. Jika entitas menerapkan revaluasi ya dalam PSK 16 atau aset tetap ya atau aset tak berwujud maka diterapkan secara konsisten. Mungkin pilihannya kalau enggak PSK 16, PSK 19 ya ini ya. Kemudian entitas dapat mengubah kebijakan akuntansinya jika perubahan kebijakan tersebut dapat membuat laporan keuangan menjadi relevan dan handal. Klasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi. Jadi entitas mengklasifikasikan aset eksplorasi dan evaluasi itu sebagai aset berwujud atau aset tak berwujud. Jadi dua ya, sesuai dengan sifat nanti aset yang diperoleh dan menerapkan klasifikasi tersebut secara konsisten. Jadi misalkan di awal itu memang sudah klasifikasikan sebagai aset berwujud, maka dia akan konsisten ke depannya. Kemudian beberapa aset eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai aset tak berwujud. Kemudian pengguna aset berwujud merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud. Penggunaan aset berwujud untuk pengembangan suatu aset tak berwujud tidak mengubah aset berwujud menjadi aset tak berwujud. Oh, susah banget bahasanya. Kemudian penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilai ketika fakta dan kondisi menyatakan kalau misalkan ada dari aset tersebut yang melebihi bahwa jumlah tercatat itu melebihi jumlah terpulihkan. Ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi melebihi jumlah terpulihkan, maka entitas mengukur, menyajikan, dan mengungkap setiap rugi penurunan nilai. Indikasi penurunan nilai periode hak eksplorasi kadaluarsa selama periode berjalan atau akan kadaluarsa dalam waktu dekat. Pengeluaran substantif eksplorasi sebenarnya tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomis. Keberadaan data yang cukup mengindikasikan kalau bahwa meskipun pengembangan satu wilayah sedang dalam proses, tapi jumlah tercatatnya tidak dapat terpenuhi semuanya. Kemudian entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi untuk mengalokasikan aset eksplorasi ke unit penghasil kas. Setiap unit penghasilan kas atau kelompok unit penghasil kas yang mana aset eksplorasi dan evaluasi telah dialokasikan. Entitas mengungkap informasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah yang telah diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Hmm. Ya ini untuk nanti mungkin lebih dalamnya ketika nanti kita bahas soal ya, ketika bahas soal dan nemu-nemu tentang Persaka 64 itu akan lebih mengeksplor konsepnya. Ini kan cuman secara pembahasan sekilas dan memang bahasanya
kadang agak sulit dijelaskan gitu. Nah, sekian untuk video kali ini, kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Terima kasih.